Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kami mempresentasikan, izinkan memperkenalkan kelompok kami. Saya Muhammad Rizky Dajat dan rekan-rekan saya Satria Ihsan Nugraha, Nur Aini, dan Calia Berliana Dewi. Lanjut, pengertian hak cipta, hak merek, dan hak paten. Hak cipta memberikan perlindungan kepada pemilik karya asli seperti musik, film, buku, karya seni, dan karya kreatif lainnya. Hak cipta memberikan pemilik hak eksklusif untuk mengontrol penggunaan, reproduksi, distribusi, dan penerbitan karya tersebut. Hak cipta memberikan secara otomatis pada karya tersebut diwujudkan dalam bentuk konkret. Namun, untuk memberikan bukti yang lebih kuat dalam sengketa hukum, seringkali disarankan untuk mendaftarkan hak cipta di lembaga terkait di negara bersangkutan. Contoh musik, film, video, fotografi, dan lain-lain. Lanjut, hak merek. Merek memberikan perlindungan terhadap identitas bisnis produk atau layanan tertentu. Merek merupakan berupa nama, logo, simbol, desain, atau kombinasi dari semua itu yang membedakan produk atau layanan pesaing. Hak merek memberikan pemilik hak eksklusif untuk menggunakan merek tersebut dalam hubungan dengan produk atau layanan tertentu dan melindungi merek dari penggunaan dijasa atau menyesatkan oleh pihak lain. Mendaftarkan merek di kantor hak kekayaan intelektual yang relevan biasanya diperlukan untuk mendapatkan perlindungan hukum yang lebih kuat. Contoh Facebook, merek dagang platform media sosial yang populer di seluruh dunia. Logo huruf berwarna biru dan nama Facebook sudah merupakan hak merek yang dikenali dengan mudah. Lanjut, hak paten. Paten memberikan perlindungan terhadap inovasi, teknologi yang baru dan berguna. Paten memberi pemilik hak eksklusif untuk membuat, menggunakan, menjual, atau mengimpor penemuan tersebut selama jangka waktu tertentu. Paten dapat diberikan untuk penemuan baru, penemuan teknik proses manufaktur baru, dan atau perangkat baru yang memiliki manfaat industri. Untuk mendapatkan paten, penemuan harus memenuhi kriteria kebaruan, tingkat penemuan, dan aplikasi industri. Pendaftaran paten biasanya dilakukan di kantor paten nasional atau internasional. Contoh telepon, Alexander Graham Bell mendapatkan hak paten atas penemuan telepon pada tahun 1876 yang menjadi terobosan dalam komunikasi jarak jauh. Persamaan dan perbedaan hak cipta, hak merek, dan hak paten. Persamaan dari hak cipta, hak merek, dan hak paten adalah 3 jenis hak kekayaan intelektual yang memberikan perlindungan hukum terhadap karya-karya kreatif, inovasi, dan merek dagang. Perbedaan dari hak cipta, hak merek, dan hak paten yang pertama yaitu dari lingkup perlindungan. Hak cipta melindungi karya-karya kreatif seperti musik, film, buku, karya seni, dan lain sebagainya. Fokusnya adalah untuk melindungi ekspresi dari suatu ide atau konsep. Lingkup perlindungan hak merek. Hak merek melindungi identitas bisnis, produk, atau layanan. Ini termasuk nama merek, logo, simbol, desain, atau kombinasi dari semua itu yang membedakan produk atau layanan dari pesaing. Lingkup perlindungan hak paten. Hak paten melindungi penemuan teknologi baru dan berguna, seperti produk, proses, atau perangkat yang memiliki manfaat industri. Ini berkaitan dengan perlindungan inovasi teknis. Perbedaan yang kedua yaitu dari objek perlindungan. Objek perlindungan dari hak cipta ini melindungi karya-karya kreatif yang dihasilkan secara otomatis begitu karya tersebut diwujudkan dalam bentuk konkret. Pendaftaran hak cipta tidak diperlukan, tetapi dapat memberikan bukti kuat dalam sengketa hukum. Objek perlindungan hak merek ini melindungi merek dagang yang dibuat secara sengaja untuk mengidentifikasi produk atau layanan
tertentu yang berasal dari perusahaan atau individu tertentu. Pendaftaran merek secara resmi diperlukan untuk mendapatkan perlindungan hukum yang kuat. Objek perlindungan hak paten. Hak paten melindungi penemuan teknologi baru yang berguna dan memiliki tingkat kebaruan yang memadai. Untuk mendapatkan perlindungan hukum yang kuat, penemuan harus diajukan dan didaftarkan secara resmi ke kantor paten yang relevan. Lalu perbedaan yang terakhir atau yang ketiga, yaitu perlindungan hukum. Perlindungan hukum dari hak cipta ini memberikan pemilik hak eksklusif untuk mengontrol penggunaan, reproduksi, distribusi, dan penerbitan karya. Pelanggaran hak cipta dapat mengakibatkan tuntutan hukum dan sanksi. Perlindungan hukum dari hak merek memberikan pemilik hak eksklusif untuk menggunakan merek dagang tersebut dalam hubungannya dengan produk atau layanan tertentu dan melindungi merek dari penggunaan yang tidak sah atau menyesatkan oleh pihak lain. Pelanggaran hak merek juga dapat mengakibatkan tuntutan hukum dan sanksi. Perlindungan hukum hak paten. Hak paten memberikan pemilik hak eksklusif untuk membuat, menggunakan, menjual, atau mengimpor penemuan teknologi selama jangka waktu tertentu. Pelanggaran hak paten dapat mengakibatkan tuntutan hukum dan sanksi. Desain industri. Desain industri adalah proses menciptakan dan mengembangkan produk yang fungsional, estetis, dan efisien secara massal. Desain industri melibatkan perpaduan antara elemen-elemen seni, ilmu pengetahuan, teknologi, dan strategi bisnis untuk menciptakan produk yang dapat diproduksi secara efisien dan memenuhi kebutuhan pengguna. Tujuan dari desain industri adalah untuk menciptakan produk yang menarik secara visual, ergonomis, dan mudah digunakan. Desain industri bertanggung jawab untuk mengintegrasikan aspek-aspek seperti bentuk, fungsi, material, proses produksi, dan biaya dalam pengembangan produk. Mereka juga harus mempertimbangkan faktor-faktor seperti keberlanjutan lingkungan, keamanan produk, dan pengalaman pengguna. Kemudian rahasia dagang. Rahasia dagang adalah informasi yang tidak diketahui secara umum atau diketahui secara terbatas oleh pihak-pihak tertentu tentang hal-hal yang menyangkut dagang. Informasi dagang ini perlu diproteksi kerahasiaannya karena a. Secara moral memberikan penghargaan kepada pihak yang menemukan. B. Secara materi memberikan insentif. Terjadinya pengungkapan informasi yang dimiliki satu pihak kepada pihak lainnya tanpa diketahui oleh pihak pemilik informasi dapat menimbulkan kerugian bagi pemilik informasi tersebut. Pengungkapan informasi dapat dilakukan oleh tenaga kerja dari pemilik informasi. Cara perusahaan dalam mengelola dan mengontrol informasi rahasia perusahaan sangat mempengaruhi bagaimana pekerjanya akan menjaga kerahasiaan informasi tersebut. Salah satu langkah awal atau langkah pertama yang dapat dilakukan oleh pengusaha dalam melindungi rahasia dagang perusahaannya adalah dengan cara melakukan pengaturan dalam perjanjian kerja dengan buruhnya. Hal ini jelas terlihat bahwa ada hubungan antara rahasia dagang dengan tenaga kerja. E-commerce. E-commerce merupakan singkatan dari electronic commerce yang berarti perdagangan atau transaksi bisnis yang dilakukan secara elektronik melalui internet. Dalam e-commerce, aktivitas jual beli dilakukan secara online di mana pembeli dan penjual berinteraksi melalui platform elektronik seperti situs web, aplikasi mobile, ataupun media sosial. E-commerce memungkinkan pengguna untuk membeli produk atau layanan secara langsung dari penjual melalui internet. Hal ini melibatkan berbagai kegiatan seperti mencari produk, membandingkan harga, melakukan transaksi pembayaran, dan juga mengatur pengiriman barang. Terdapat beberapa jenis e-commerce yang umum, antara lain yang pertama yaitu business to consumer, B2C. Transaksi dilakukan antara perusahaan atau penjual dengan konsumen, contohnya adalah toko online seperti Amazon, eBay, dan Lazada. Yang kedua adalah business to business, B2B. Transaksi dilakukan antara dua perusahaan atau bisnis yang biasanya melibatkan pembelian dalam jumlah besar, contohnya adalah platform seperti Alibaba yang memungkinkan produsen dan distributor melakukan transaksi. Yang ketiga adalah consumer to consumer, C2C. Transaksi dilakukan antara individu atau konsumen yang biasanya melibatkan penjualan barang bekas
atau layanan antara individu. Contohnya adalah platform seperti eBay dan Craigslist. Dan yang keempat yaitu ada consumer to business, C2B. Transaksi dilakukan antara individu atau konsumen dengan perusahaan atau penjual, biasanya melibatkan model bisnis yang dimana individu menawarkan produk atau layanan mereka kepada perusahaan. Contohnya adalah platform freelance seperti Upwork dan Fiverr. Dan yang terakhir yaitu mobile e-commerce, m-commerce. Transaksi e-commerce yang dilakukan melalui perangkat mobile seperti smartphone atau tablet. E-commerce telah membawa banyak perubahan dalam cara orang berbelanja dan juga berbisnis. Hal ini memungkinkan akses mudah ke berbagai produk dan juga layanan dari berbagai penjual di seluruh dunia, menyediakan kenyamanan dan fleksibilitas bagi konsumen serta peluang bisnis baru bagi para penjual.